Hai semuanya, pernah nggak sih ngerasa uang tuh kayak pasir di tangan? Masuk dompet sebentar, tiba-tiba udah habis aja. Padahal kalau dipikir-pikir, tadi tuh baru gajian. Tapi kok saldo rekening udah sekarat lagi. Rasanya kayak ada bocor halus yang nggak kelihatan. Terus, kalau ngomongin keuangan, banyak orang yang ngerasa ini topik yang ribet, membosankan, dan lebih cocok buat orang-orang yang udah berumur. Kayak, nanti aja deh belajar keuangan kalau udah tua. Atau nabung mah nanti aja kalau gajinya udah gede. Nah, masalahnya nanti itu seringnya berubah jadi terlambat. Tahu-tahu umur udah 30-an, tapi tabungan masih nol. Tahu-tahu pengeluaran makin gede, tapi pemasukan segitu-segitu aja. Tahu-tahu kita baru sadar kalau nggak pernah benar-benar belajar cara ngelola uang dengan baik. Makanya, hari ini kita bakal bahas kenapa kita harus belajar keuangan dari sekarang, bukan nanti. Bukan pas udah kepepet, tapi sekarang juga. Karena kalau enggak, siap-siap aja jadi korban dari siklus finansial yang enggak sehat. Oke, sebelum kita lebih jauh, ada satu hal yang harus dipahami. Uang itu bukan cuma soal angka. Kebanyakan orang mikir keuangan itu cuma soal hitungan. Kayak tambah, kurang, kali, dan bagi. Padahal, keuangan itu lebih dari sekadar matematika. Ada psikologi di baliknya. Ada kebiasaan, pola pikir, dan keputusan yang kita buat sehari-hari yang sebenarnya punya efek besar buat kondisi finansial kita di masa depan. Misalnya nih, kenapa ada orang yang penghasilannya gede tapi tetap kere? Kok ada yang gajinya kecil tapi bisa beli rumah? Itu bukan soal jumlah uang yang mereka punya, tapi cara mereka mengelola uangnya. Kalau kita nggak pernah belajar tentang keuangan, kita bakal terus-terusan kejebak di siklus yang sama. Kerja, gajian, habis, nunggu gajian lagi. Dan siklus ini nggak akan berubah kalau kita nggak mulai sadar dari sekarang. Salah satu alasan terbesar kenapa kita harus belajar keuangan dari sekarang adalah karena kita hidup di dunia yang terus berubah. Dulu, zaman orang tua kita, punya tabungan di bank udah cukup buat jaminan masa depan. Tapi sekarang, uang yang kita simpan di tabungan bisa makin lama makin berkurang nilainya gara-gara inflasi. Harga barang naik, biaya hidup naik, tapi gaji belum tentu ikut naik. Terus, kalau kita masih percaya bahwa kerja keras pasti bikin kaya, coba lihat kenyataan di sekeliling kita. Banyak orang kerja banting tulang, tapi tetap hidup pas-pasan. Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka nggak pernah diajarin cara mengelola uangnya dengan benar. Kita juga harus sadar kalau keuangan itu bukan cuma soal bertahan hidup, tapi soal mencapai kebebasan. Bayangin kalau suatu hari nanti kamu nggak harus kerja setiap hari cuma buat bayar tagihan. Bayangin kalau kamu bisa liburan tanpa mikirin utang. Bayangin kalau kamu bisa nolak kerjaan yang nggak kamu suka, karena kamu punya cukup tabungan buat milih karier yang lebih baik. Semua itu bisa kejadian kalau kita ngerti cara mainnya. Nah, sekarang pertanyaannya, mulai dari mana? Ini dia bagian yang sering bikin orang malas belajar keuangan. Mereka ngerasa harus ngerti investasi, saham, atau istilah-istilah ribet lainnya sebelum bisa mulai. Padahal, belajar keuangan itu nggak harus ribet. Yang pertama harus kita lakuin adalah kenali dulu kebiasaan finansial kita sendiri. Misalnya coba tanya ke diri sendiri, kemana aja uang yang aku hasilkan selama ini? Apakah aku lebih sering belanja hal yang sebenarnya nggak perlu? Kenapa setiap bulan aku selalu ngerasa kekurangan? Dari situ, kita bisa mulai bikin perubahan kecil. Bisa mulai dari hal simpel kayak mencatat pengeluaran, nyisihin sedikit uang buat tabungan, atau belajar bedain mana keinginan dan mana kebutuhan. Pelan-pelan dari situ kita mulai bisa ngerti cara kerja uang. Tapi ingat, belajar keuangan bukan cuma soal hemat atau menabung. Banyak orang mikir bahwa mengatur keuangan berarti kita harus hidup super irit, nggak boleh jajan, dan harus menyiksa diri sendiri. Padahal, bukan itu tujuannya. Tujuan kita belajar keuangan adalah biar kita bisa menggunakan uang dengan lebih cerdas. Misalnya, daripada nabung di tempat yang bunganya kecil dan kalah sama inflasi, kita bisa mulai belajar investasi yang sesuai dengan kondisi kita. Daripada sekadar kerja keras tanpa tujuan, kita bisa mulai ngerencanain gimana caranya biar di masa depan kita nggak harus kerja terus-terusan cuma buat bertahan hidup. Terus, ada hal penting lainnya. Kesalahan finansial di usia muda itu mahal harganya. Coba pikirin ini.
Kalau kita mulai belajar keuangan dari sekarang, mungkin 10 tahun lagi kita udah punya tabungan yang cukup buat beli rumah atau modal usaha. Tapi kalau kita cuek sekarang, 10 tahun lagi kita mungkin masih bingung kenapa hidup kita begini-begini aja. Bayangin kalau kita nggak belajar tentang investasi dan akhirnya kejebak di investasi bodong. Atau bayangin kalau kita nggak ngerti tentang utang dan akhirnya terus-terusan gali lubang tutup lubang. Setiap kesalahan finansial yang kita buat di usia muda bisa berdampak lama. Makanya, makin cepat kita belajar, makin banyak kesalahan yang bisa kita hindari. Akhirnya, belajar keuangan itu bukan buat orang kaya, bukan buat orang yang udah sukses, tapi buat siapa aja yang mau punya hidup lebih baik. Kita nggak perlu nunggu kaya dulu buat belajar keuangan. Justru kita perlu belajar dulu, biar nanti kita nggak stuck di kondisi finansial yang nggak kita inginkan. Dan yang paling penting, jangan takut buat mulai. Jangan ngerasa kalau belajar keuangan itu cuma buat orang yang pintar matematika atau yang punya banyak uang. Nyatanya, banyak orang sukses finansial bukan karena mereka jenius, tapi karena mereka mau belajar lebih dulu daripada orang lain. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Masa kita mau terus-terusan kejebak di siklus yang sama? Masa kita mau nyesel nanti di usia 40-an karena nggak pernah beneran ngerti cara ngatur uang? Sekarang saatnya buat mulai. Bukan buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Jadi, itu dia kenapa kita harus belajar keuangan dari sekarang. Bukan nanti, bukan pas udah kepepet, tapi sekarang juga. Karena masa depan keuangan kita tuh ditentuin dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil hari ini. Mulai aja dulu. Cari tahu keuangan dasar, mulai nyisihin uang sedikit demi sedikit, atau minimal sadar sama kebiasaan finansial kita sendiri. Dari situ, kita bakal pelan-pelan ngerti cara mainnya, dan akhirnya bisa ngatur uang dengan lebih baik. Jangan biarin uang yang ngontrol hidup kita yang harus ngontrol uang kita sendiri. Karena kalau bukan kita yang mulai peduli sama kondisi finansial kita, siapa lagi? Nah, itu aja pembahasan kita hari ini. Semoga ini bisa bikin kamu lebih semangat buat mulai belajar keuangan. Jangan lupa, masa depan finansial kamu ada di tangan kamu sendiri. See you di next video.